told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IPA sekalian, kita berjumpa lagi dalam podcast Pendipa Wiraraja. Kali ini kita akan berkunjung. Nah, kita sudah berkunjung nih ya, sudah berkunjung kembali ke salah satu alumni, yaitu alumni pertama Prodi Pendidikan IPA. Ini Mas Urip ini adalah angkatan pertama. Dia masuk tahun 2009 ya, Rik, 2009. Pioner. Dan lulus tahun 2013. Tema kita untuk pagi hari ini adalah tentang bagaimana menjadi guru di kepulauan. Sekedar prolog dulu bahwa di Sumeneb ini ada banyak sekali pulau ya. Perlu diketahui jika kalian buka Google, jadi jumlah kepulauan di Kabupaten Sumeneb, maka akan kalian temukan bahwa di Sumeneb ada sekitar 140 pulau ya. Ada sekitar 400, kurang lebih sekitar 140 pulau. Kecil-kecil tersebar di perairan Sumeneb. Nah, ini menjadikan Sumeneb sebagai kabupaten dengan pulau terbanyak di Madura, di 3 kabupaten yang lain ya. Nah, kondisi ini membuat terjadi perbedaan antara kualitas pendidikan di Sumeneb daratan dengan di pulau-pulau kecil di kawasan perairannya. Sudah sejak lama perbedaan yang memang terjadi secara alami tersebut membuat pemerintah senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana caranya untuk juga meningkatkan kualitas pendidikan di pulau-pulau tersebut. Makanya kalau ada rekrutmen guru-guru baru, rekrutmen PNS guru-guru baru, umumnya mereka akan ditempatkan di pulau-pulau di perairan Sumeneb tersebut. Nah, Kak Urip ini adalah salah satu contohnya ya. Dia sekarang telah menjadi PNS guru di pengangkatan untuk Kabupaten Sumeneb yang ditempatkan di Pulau Kangean ya, di Pulau Kangean. Nanti kalian lihat di peta atau kalian bisa lihat di gambar di sini. Kalian lihat bahwa Kangean merupakan pulau dari salah satu pulau dari Kecamatan Kangean ya. Kepulauannya Kangean, Pak. Oh, kepulauannya Kangean. Kecamatannya ada 2, ada Arjasa sama Kangean. Oh ya, ada Arjasa sama Kangean. Kamu di kecamatan yang mana itu berarti? Kangeannya, Pak. Di Kangean. Iya. Ya, itulah gambarannya. Kalian bisa explore lebih jauh tentang kondisi kawasan tersebut di Google tentunya. Nah, tema kita untuk pagi hari ini adalah kita akan sharing dengan Mas Uripnya ini gimana dia sukses menjadi PNS guru. Kemudian yang kedua, bagaimana susah senangnya menjadi guru di kawasan pulau yang tentu saja kondisinya nggak sama ya dengan yang kita alami sehari-hari di kawasan daratan, atau bahkan mungkin kalian ada yang tinggal di perkotaan, tentu saja jauh berbeda.
Nah, kita akan eksplor lebih dalam bagaimana susah senangnya untuk membuka wawasan kita, menguatkan motivasi kita tentang dunia pendidikan. Selamat pagi, Rip. Selamat pagi, Pak. Sehat, Terima ya? kasih kunjungannya ke sini. Ya, alhamdulillah. Sudah lama tidak ketemu. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dan bisa sharing-sharing ini. Tapi sebelumnya ini ada special gift ini ya dari saya untuk Mas Uripnya ini, karena kebetulan saya menerbitkan buku dan penerbitannya ini bertepatan dengan agenda interview kita kali ini, sehingga ini satu menjadi saya jadikan special gift sekaligus juga Rilis, launching pertama untuk buku saya ini. Ini judulnya Guru, Sekolah dan Kehidupan ya. Jadi ini isinya sih sebenarnya catatan-catatan kecil, refleksi tentang banyak hal, terutama ditinjau dari saya pribadi sebagai seorang pendidik. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang membaca, terutama mereka yang punya minat atau perhatian khusus pada dunia pendidikan. Bagi kalian yang mau baca juga, ya bisa pinjem nanti ke Mas Uripnya. Pinjem, beli dong. Atau kalau mau beli silakan Pesan. lihat di link penjualan di deskripsi di channel ini, di YouTube ini. Ndak murah, kok ndak murah, ndak mahal kok. Ini saya berikan ke Urip. Terima kasih. Semoga bisa menginspirasi dan mohon dibaca ya. Soalnya ini bukunya sangat keren ya. Saya kan sudah sering berinteraksi dengan Pak Bibi, pemikiran-pemikirannya terkait pendidikan terutama di Sumeneb, sering melakukan penelitian, pendalaman, semua keren-keren ini penulisannya. Kita baca bersama nanti ya. Jadi pesan. Oke, back to the main theme. Jadi kita akan balik ke obrolan kita untuk pagi hari ini, yaitu tentang Mas Urip ini sendiri. Dia akan berbagi pengalaman. Urip diangkat untuk menjadi PNS guru di Kangean tahun berapa, Rip? Tahun pengangkatannya 2020 akhir, Pak. Desember 2020. Iya. Nah, padahal kan Urip itu lulus tahun 2013. 2013. Berarti kan ada sekitar 7 tahun. Betul. Jadi pertanyaan pertama adalah setelah lulus Urip itu apa ya, kegiatan yang dilakukan, pekerjaan apa yang dilakukan? Oh iya. Baik. Jadi sebelum saya jadi mengajar di Kepulauan, pertama sebelum lulus itu, sebelum saya di wisuda itu sudah mencoba melamar di pondok itu, Pak, mengajar di pondok. Jadi saya pertama kali mengajar itu di pondok pesantren Ar-Raudhah. Ar-Raudhah di Sumeneb ya? Iya, di Batuan sini itu. Di Batuan? Iya. Nah, itu berlangsung sampai 2018 gitu. 2018. Iya. Jadi saya ngajar di pondok Ar-Raudhah. Nah, di samping itu saya juga mencoba ini melamar pekerjaan lain, karena setelah saya menjalani rutinitas mengajar sebagai guru swasta, guru swasta, ternyata saya nggak cukup. Iya, belum bisa mencukupi kehidupan saya. Ya, hanya cukup untuk mengisi bensin itu. Iya, jadi mungkin nanti para sahabat IPA sekalian, bagi terutama bagi yang masih belum lulus atau bahkan yang masih mau akan kuliah, kemungkinan akan mengalami kondisi yang sama kalau baru-baru lulus. Di awal-awal gitu. Ya. Jadi ya kemungkinan akan mendapatkan pekerjaan yang bisa jadi tidak langsung pas dengan kondisi kita, dengan kebutuhan kita. Nah, itu. Mungkin diteruskan, Dek. Ya, akhirnya setelah saya dapat 1 tahun itu saya banyak ngelamar di mana aja ngelamar di perbankan itu, Pak. Di perbankan? Iya, ada 5 perbankan yang saya lamar itu. Kenapa kok perbankan, Dek? Ya praktisnya itu, Pak. Iya, pikirannya kalau perbankan kan gajinya cukup. Iya, cukup gitu. Jadi saya mikirnya, wah ya lari ke perbankan, karena teman-teman ada yang sebagian itu lari ke perbankan. Akhirnya nyoba perbankan, tapi tidak jodoh itu, Pak. Nggak jodoh ya? Nggak jodoh, nggak lulus. Akhirnya saya mikir gimana saya tetap bisa melaksanakan passion saya di mengajar, tetapi bisa memenuhi kebutuhan saya.
Akhirnya saya itu berternak itu Pak. Beternak apa? Berternak puyuh itu Pak. Beternak puyuh. Iya, alhamdulillah hasilnya lumayan gitu. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu di 2014 saya ada ditawari teman itu. Ayo ini ada lowongan di mana? Di Kemensos. Apa pekerjaannya? Nggak tahu, pokoknya ini nanti mendampingi desa katanya gitu. Oh ya, ya saya oke saja lah. Yang penting persyaratannya memenuhi gitu. Saya daftar, alhamdulillah lolos itu di Kemensos sebagai pendamping sosial PKH itu Pak. Pendamping sosial PKH. Iya. PKH sendiri itu adalah semacam program bantuan ya. Iya, program bantuan untuk keluarga miskin ya. Iya, itu namanya program keluarga harapan itu Program Pak. keluarga Nah, harapan. itu diintervensi dengan bantuan, kemudian diberikan pendampingan agar dia bisa entas dari kemiskinan. Ya, gitu. jadi tidak hanya dikasih bantuan, tapi juga pendampingan wawasan, Iya. terus pembinaan bagaimana agar dia bisa memanfaatkan bantuan itu untuk bisa lepas dari kemiskinan ya. Betul, iya. Enggak malah terjebak di kemiskinan. Tidak malah nyaman dengan Iya, bantuan tuh. itu ya. Iya, betul. Nah, akhirnya 2014 itu saya masuk di Kemensos itu. Saya mencoba untuk resign dari mengajar itu. Karena kan takutnya mengganggu gitu Pak, takutnya tidak fokus. Tetapi kepala sekolah saya waktu itu melarang. Jadi sudahlah Dia itu rodoh itu ya. ya mungkin kan dia ngerti itu Pak. Kalau ini nanti di PKH itu masuknya itu mungkin tidak setiap Tidak hari. setiap hari. Iya. Nantilah kamu kalau udah sibuk di PKH silahkan ngajar Oh, gitu. iya, iya. Jadi tetap ngajar saat itu Akhirnya ya? tetap ngajar. Jadi saya tetap menjalani dua pekerjaan itu, mengajar sama di Kemensos menjadi ini. pendamping PKH itu ya? Iya, pendamping PKH itu. Akhirnya berjalan terus di akhir 2018 karena ini ada kebijakan dari Kemensos tidak boleh mendapatkan gaji di dua tempat gitu Pak. Nah, itu saya harus memilih apakah tetap di Kemensos atau di mengajar itu. Mengajar, ya. Akhirnya saya memilih untuk resign dengan Iya. berat hati, dengan pertimbangan sangat lama. Akhirnya saya resign di mengajar. Namun saya tidak lama itu resign di mengajar, hanya sekitar mungkin 3 bulan itu. Kan di akhir 2018 itu saya resign. Mungkin sekitar 3 bulan saya mengajar lagi. Di mana itu, Rem? Karena saya itu bimbang itu. Karena passion kamu. Iya, kayak ada yang hilang gitu kan ketika tidak mengajar. Akhirnya saya nyari-nyari itu. Ditawari teman itu. Ayolah ngajar ya. Ngajar apa ya? Ya ngajar di SMP 1. SMP 1 Sumeneb sini, tapi bukan di IPA katanya. Apa ngajar apa? Ya tentang keagamaan cina. Itu ngajarnya sejarah SKI, sejarah kerohanian Islam gitu. Oh iya ya, Iya. SKI sejarah. Iya ya, sejarah apa ya? Kok lupa saya. Iya, SKI ingatnya saya itu SKI gitu Pak. Oh iya, iya ada apa-apa sudah saya mau ngajar gitu. Akhirnya saya ngajar di SMP 1 itu Pak. Iya, iya, iya. Ngajar di SMP 1 sambil tetap di PKH itu. Sampai terakhir ya di 2019 itu ada rekrutmen CPNS. Sebenarnya CPNS itu saya sudah ikut di 2014 Pak. Di 2014 Baru sudah ikut lulus, CPNS, 2014 pertengahan itu ada CPNS juga. Cuman tidak lolos. Nah, dari 2018 akhir itu ada juga pendaftaran CPNS, juga tidak lolos. juga tidak lolos. Yang lolos itu teman saya, Al-Qori'ah. Oh iya, kita yang di sudah Pamekasan. wawancara juga Iya. Korea itu dia seangkatan dengan Urip ini. Saat Seangkatan ini dengan dia menjadi guru PNS untuk mata pelajaran IPA di SMP Pamekasan. 1 Larangan Pamekasan. Ya, di Iya. SMPN 1 Larangan Pamekasan. Ya itu tidak lolos. Akhirnya 2019 itu ada tesan lagi, saya ikut lagi. Baru gitu. lolos. Iya, itu baru lolos di 2020-nya itu Pak. Berarti mungkin gini Rip, pertanyaannya, kamu kan sudah bekerja sebagai pendamping PKH. Iya. Nah, sementara kan pendamping PKH sebenarnya kalau dipikir kan gajinya sudah lumayan bisa mencukupi ya. Lumayan Pak, Tapi kok alhamdulillah. kamu masih berorientasi untuk menjadi PNS guru. Pertimbangannya apa itu, Rip? Ya itu Pak yang tadi. Saya passionnya memang di mengajar ya. itu. Ketika saya berhenti mengajar,
kok kayak ada yang hilang di dalam diri saya itu. Makanya saya mencari solusinya itu, bisa memenuhi passion saya, tapi juga memenuhi kebutuhan hidup gitu. Ya, jadi ini mungkin banyak dialami oleh kita yang memang sudah dari awal punya niat untuk bergerak di bidang pendidikan, menjadi guru, masuk ke prodi-prodi di FKIP, itu akan terbentuk semacam dorongan atau tuntutan hati untuk menjadi seorang guru. Nah ini kan salah satunya Urip ini, dia akhirnya berbagai macam pekerjaan yang sudah dia lalui tetap tidak menghilangkan dorongan itu, keinginan untuk menjadi guru itu, dan akhirnya dikabulkan oleh Allah rezekinya. Akhirnya keterima menjadi PNS guru yang diletakkan di Kepulauan Kangayan. Di sekolah apa namanya itu? SMP 2 Kangayan. SMP 2 Kangayan. Iya, Nah, yang menarik ini kan ya, kita setelah cerita begitu, kita kan tahu akhirnya sekian lama Urip ini menjalani beberapa pekerjaan, tapi karena memang dorongan hati untuk menjadi seorang guru, dia tidak patah semangat gitu ya, untuk bagaimana caranya agar bisa ngajar sekaligus memenuhi kebutuhan hidup. Nah itu. Nah setelah tiba di Kangayan, pertanyaan yang lebih menarik adalah bagaimana kondisi di sana? Kan kita tahu kondisinya kan mungkin nggak seperti di kota itu ya. Betul. Mungkin bisa digambarkan seperti apa? Ya, jadi di guru di Kepulauan ini banyak tantangannya. Pertama saya ke sana itu melihat kalau di daerah daratan itu gurunya penuh itu Pak, full ada semua itu. Nah kalau di sana itu kemarin sekolah negeri, tapi kebanyakan guru-gurunya GTT semua itu. Oh iya. Itu yang guru yang PNS cuma satu, lainnya GTT semua gitu. Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jadi kebutuhan guru masih besar kalau di masih Kepulauan. besar Pak. Nah karena kan yang sebelum-sebelumnya itu Pak, ketika kan memang kebijakannya itu kan ditempatkan di pulau. Tapi mereka akhirnya nanti mengurus untuk bisa pindah ke daratan. Setelah beberapa tahun itu mengurus mutasi ke darat, jadinya terisi kosong lagi gitu. Terisi kosong lagi, akhirnya yang penuh yang di darat itu. Yang di kepulauan tetap kekurangan seperti itu. Karena mereka jauh dari keluarga itu ya. Iya, itu salah satu pertimbangannya. Sementara untuk bawa keluarga agak sulit karena kondisi lingkungannya gitu ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang kan rekrutmen guru itu sudah disesuaikan dengan tempat dia mengajar sebelumnya. Iya. Itu dengan P3K itu Pak. Nah itu kan mereka diberikan kesempatan bagi guru yang dekat dengan GTT sekolah itu yang sudah memang ngabdi di situ untuk bisa guru, jadi ASN di situ. Gitu. Berarti kemungkinan nanti guru-guru yang mengajar di Kepulauan adalah memang mereka yang menjadi GTT di situ. Iya betul. Nah, sehingga nggak pindah-pindah lagi. Nggak ngurus-ngurus pindah lagi gitu. Iya itu bagus. Iya. Sekarang cerita Kak, gimana? Selain guru, kondisi sekolahnya atau siswanya sendiri gimana, Rip? Ya kondisi sekolah itu tidak ada akses internet itu Pak. Nah kalau di awal-awal saya mikirnya itu nanti pembelajaran seperti ini bentuknya berbasis internet gitu. Ternyata nyampe sana, malah seperti mode pesawat itu HP saya. Untuk nelpon aja nggak bisa ya? Iya, nggak bisa, itu sulit itu. Nah itu makanya itu tantangan itu. Kan sekarang sudah zamannya sudah peralihan ke daring itu Pak. Ya. Nah tetapi di sekolah saya itu kesulitan itu. Kemarin pas PJJ itu himbauan untuk PJJ itu ada beberapa kali itu tidak kita indahkan. Tetap kita mengadakan PTM tatap muka itu karena memang kondisinya seperti itu. Sulit itu untuk melakukan PJJ. Nah, tetapi kita sempat melakukan PJJ itu karena memang sudah paksaan. Iya, paksaan itu. Kalau keharusan. Iya, ada instruksinya itu. Kalau tidak melaksanakan PJJ, bagi sekolah yang melanggar akan diberikan sanksi gitu. Ya, karena kondisi status COVID semakin parah. Semakin parah gitu kan. Karena memang orang-orang dinas juga tahu itu sekolah mana yang tetap melakukan tatap muka. Makanya itu diberikan peringatan seperti itu.
Ya akhirnya kita mau tidak mau tetap harus melaksanakan PJJ itu. Ya kalau PJJ itu kita anak-anak kita itu yang kesulitan, satu tidak ada sinyal internet, yang kedua sedikit yang punya perangkat HP itu, Pak. Jadi karena keterbatasan itu akhirnya ada beberapa siswa itu yang pergi ke daerah lain itu. Jadi kecamatan saya kan di Kangayan itu, Pak. Nah itu siswa saya itu harus pergi ke Arjasa dulu. Agar bisa mengakses internet. Agar bisa mengakses internet itu. Jadi materi-materi yang kita kirim lewat WA itu waktu itu di-download dulu di Arjasa. Iya, padahal kan prinsip dari pembelajaran daring itu belajar dari rumah ya. Iya, belajar tapi tetap dari rumah. saja dia harus keluar rumah ke tempat keramaian Iya, yang tempat ada keramaian. internetnya. Ya Ya, itulah itu. teman-teman bagaimana susah dan tantangannya mengajar di kepulauan. Iya. Salah satu yang dirasakan Urip ini terutama di zaman yang harusnya kita bisa berinovasi melalui Iya. internet, ternyata nggak bisa dilakukan di sana. Kenapa? Karena internet sendiri nggak ada. Iya, sempat itu kan buat ini media pembelajaran yang saya buat dalam bentuk video itu, Pak. Nah, taruh. Diupload di YouTube gitu ya. diupload di YouTube sama saya kirim di WA. Nah, itu mereka itu bilang, "Pak, ini nggak bisa di-download, Pak." Ya. Walaupun ke Arjasa itu sulit sinyalnya untuk download itu, Pak, katanya itu. Sama juga kan kalau kita pakai video itu cepat habis ke paketnya katanya. Makanya materinya cuma dikirim dalam bentuk WA terus gambar paling lah gitu. Itu tantangan pertamanya itu. Tantangan berikutnya apa, Rep? Tantangan yang kedua itu dari budaya siswanya itu masih, Pak. Mereka itu kalau yang ke sekolah itu yang bawa tas itu bisa dihitung jari, Pak. Mungkin kalau di persentase sekitar 20% lah, paling dari seluruh siswa itu 20%. Nah, dan hampir seluruh siswa itu bukunya tidak lengkap. Paling mereka punya buku tulis 3. Tiga ya? 3 maksimal 4 itu, Pak. Jadi saya sering itu ketika pembelajaran, ketika mereka suruh nulis, tidak nulis. Kok tidak nulis? Kenapa? Alasannya bukunya ketinggalan. Tetapi sebenarnya bukunya sudah dikumpulkan di jam pertama, di jam kedua itu. Kalau ngasih tugas seperti itu juga itu. Iya, karena bukunya hanya 2 atau 3 buah ya. Iya. Jadi nyampur itu buku agama, olahraga, jadi satu Padahal itu. kan kadang-kadang harus dikumpulin. Iya, harus dikumpulin kalau ada tugas itu. Akibatnya mata pelajaran berikutnya dia nggak bisa mencatat. Iya, tidak bisa nyatat, tidak bisa ngerjakan tugas gitu, Pak. Akhirnya kadang-kadang itu minta ke temannya yang ada itu bukunya. Nah, itu minta di tengahnya tuh. Nah, yang temannya itu cepat habis bukunya itu, Pak. Makanya itu tantangan yang berikutnya itu ngajar di sana. Bagaimana mereka kok bersikap begitu? Apakah dari rumah nggak ada pendampingan dari orang tua? Iya, iya Pak. Dari kondisi masyarakatnya itu mereka itu kebanyakan kan nelayan, petani, sama yang pergi ke luar negeri itu Pak, TKW, TKI. Iya, TKI, itu. ya. Nah, kebanyakan mereka itu tinggal dengan mbahnya. Nah, ya kan kalau mbahnya itu kurang perhatian kalau nggak bisa karena sudah sepuh gitu sepuh itu juga, dan mereka itu pergi ke sawah, Pak. Sawahnya jauh, Pak. Itu kalau mereka pergi ke sawah itu bisa seminggu, Pak. Jadi nggak mereka pulang? Iya. Jadi kayak sawahnya itu nyebrang hutan dulu. Nyebrang hutan, nah baru mereka ketemu sawahnya. Nggak ada sawah di sana. Nah, sawahnya itu mereka buat gubuk di sana. Bisa 3 hari atau seminggu itu baru pulang kayak gitu. Nah, ketika dia ditinggal sama mbahnya, nah itu dititip ke saudara-saudara yang lain seperti itu. Yang pergi ke sawah itu mbahnya itu ya? Iya. Bukan iya. anaknya ya? Bukan. Oh, Ya, iya. tapi kalau ketika musim panen itu sering itu anak-anak itu ikut itu Berarti bantu. seminggu nggak ada ya, nggak ke sekolah? Iya, iya kayak gitu, Pak. Iya. Itu tantangan berikutnya itu dari kondisi Jadi masyarakat. karena kebanyakan orang tuanya hijrah untuk menjadi pekerja di lain tempat, TKI, atau bekerja di kota yang jauh gitu ya. Iya. Maka mereka tinggal bersama mbah yang secara fokus, secara tenaga juga sudah nggak bisa mengontrol mereka, mendorong mereka untuk benar-benar sekolah. Apalagi banyak
di mana mbah-mbah itu kadang juga nggak stay di rumah ya. Iya, karena bekerja ke sawah yang harus tinggal di gubuk. Iya. Gitu ya. Harus melewati hutan. Hutan, Kan dekat saya itu sekitar 1 kilo dari saya itu hutan. Hutan juga. Iya, jalan rayanya itu nembus hutan gitu. Iya. Kalau ke selatan itu habis warga itu hutan gitu. Iya. Iya, jadi ya demikianlah itu suatu gambaran yang mungkin para sahabat IPA sekalian belum pernah membayangkan gitu ya. Iya. Tentu saja dengan kondisi seperti itu Kan gambarannya kalau sekolah negeri wah bagus lengkap ya. gitu. Terjamin lah gitu istilahnya. Sekolah negeri di kepulauan ternyata seperti itu. Makanya kalau ada pengangkatan guru dari daratan dipindah ke kepulauan memang menjadi dilema juga ya. Iya. Karena membawa keluarga mereka ke daerah seperti itu menjadi tidak mungkin gitu ya. Iya, Pak. Belum lagi anak-anak yang nantinya harus sekolah, masa gitu ya. Jadi serba sulit juga. Akhirnya memang keputusan pemerintah untuk pengangkatan lewat jalur P3K itu menjadi bagus ya. Bagus, Pak. Jadi Sangat bagus. mengangkat memang guru-guru GTT yang memang berasal dari sana ya. Dia di sekitar sekolah itu sehingga mereka itu tidak repot-repot lagi mikir untuk pindah mutasi. Ke daratan gitu ya. Iya, Mutasi benar. ke daratan. Nah, itu kan tadi kesulitan dan tantangan untuk menjadi guru di pulau. Iya. Nah, sekarang apakah nggak ada mungkin semacam rasa senangnya gimana itu, Rip? Ya kalau senangnya itu kalau di sana itu Pak masyarakat sama anak-anaknya itu sangat hormat ke guru gitu ya. Jadi kalau di sana itu guru itu kayak kasta tertinggi gitu lah istilahnya. Iya. Gitu ya. Iya. Makanya katanya teman-teman itu orang-orang sana itu kalau cari jodoh di sini kalau jodohnya itu guru, calonnya itu guru, nah itu pasti keterima katanya gitu. Oh iya. Jadi kalau cari jodoh kebetulan kamu guru maka gampang kamu urusannya kayak gitu. Karena Jadi penghormatannya itu tinggi sangat ke tinggi, iya. Jadi anak-anak termasuk orang tuanya itu sangat hormat. Sampai-sampai kalau ke sekolah itu kadang-kadang mereka bawa apa itu oleh-oleh kayak semacam singkong hasil gitu. buminya itu Hasil ya. buminya itu kadang-kadang mereka bawa itu ini untuk gurunya gitu. Itu semacam simbol betapa mereka sangat menghargai Iya, dan menghargai menghormati guru. guru. Iya. Sementara mungkin kan kalau di daerah-daerah yang sudah umum sekarang di perkotaan atau daratan Madura lah ya. Iya. Guru di level menengah bahkan ada yang level bawah ya, terutama guru-guru yang masih penghasilnya belum seberapa itu kan menjadi level bawah. Iya. Kalau yang sudah PNS mungkin hanya level menengah saja. Ya di sana itu enggak mikir dia PNS atau tidak itu Pak. Iya. Itu yang penting dia guru gitu. betul-betul itu dihargai, ya. dihargai seperti itu. Jadi itu penghargaannya memang betul-betul itu. karena profesi dia sebagai guru, Iya benar. bukan materi. Iya gitu bukan materi tapi karena dia guru terus dianggap kan sudah apa? Punya jasa. Iya gitu ya. sikap sama karakternya itu Jadi sangat contoh, ya harusnya contoh itu ya. harusnya sudah baik gitu Iya ya. betul. Ya itu gambaran lain juga Iya. dari dunia Jadi di satu itu kepulauan. anu lagi Pak. Kalau di sana itu siswanya itu kalau senangnya saya itu kalau yang ngajar itu yang dari daratan itu mereka lebih perhatian, lebih manut gitu, lebih iya. bisa ngikuti gitu. Kalau katanya teman-teman itu kok kalau yang guru daratan ngajar itu kok lebih diem anak-anak gitu. Biasanya rame itu, padahal waktu Kemungkinan lebih menjadi idola itu, Rip. bisa jadi. Kepala sekolah yang saya yang sebelumnya itu bilang nanti itu dimaklumi saja ya anak-anak di sana itu nakal-nakal gitu, tidak nurut gitu kalau ngomong kasar gitu. Ternyata ketika saya masuk ke dalam kelas teman-teman yang lain itu yang seangkatan saya kok enggak ya biasa katanya gitu, enggak seperti yang digambarkan sama kepala saya sebelumnya gitu. Ternyata baru tahu bahwa memang kan guru sudah dihargai ya, tapi apalagi guru yang memang berasal dari daratan itu Betul. penghargaannya jauh lebih tinggi Iya, lagi, mungkin, bahkan iya. sampai ke diri anak-anak itu Iya, ya. iya benar. Itu Ya, senangnya Pak. ya itu sisi positif, rasa senang kita bahwa kita mendapat penghargaan lebih gitu ya, walaupun secara fisik mungkin lebih susah gitu ya, tapi ada sisi tambahan dari aspek non fisik ya, yaitu penghargaan dari masyarakat. Terus kita betul-betul punya makna besar di sana gitu ya. Itu
Itu susah senangnya sebetulnya menjadi guru di kawasan kepulauan. Ya itu menarik, dan mungkin ada sahabat IPA yang punya motivasi atau semangat untuk membangun pendidikan di seluruh di daerah-daerah, terutama daerah terpencil seperti itu, ya bisa membuktikan apa yang Karena memang sekarang peluangnya sangat banyak Pak, terutama untuk lulusan IPA. Itu kan bisa mendaftar di semua jenjang. Di SD bisa jadi guru kelas, sekarang linear itu pendidikan IPA itu bisa ngajar di SD jadi guru kelas. Itu bisa ngelamar di sana. Di SMP ya guru IPA bisa, jadi guru prakarya juga bisa. Di SMA pun kita bisa diakomodir jadi guru IPA di SMK. Iya, di SMK. Itu keunggulannya kita sekarang itu bisa melamar di semua jenjang. Guru biologi, fisika, kimia kan bisa itu ya. Iya betul Pak. Ya berarti peluang kerjanya peluang kerjanya jadi semakin banyak, apalagi teman-teman mau mengisi di daerah-daerah yang terpencil. Iya, di jauh lebih terbuka lagi itu Pak peluangnya Pak. Jika punya semangat harus dicoba itu. Ya, sekedar penjelasan juga bahwa di pengangkatan P3K kemarin memang sebagian besar alumni IPA yang diangkat menjadi guru P3K, guru ASN P3K itu adalah ternyata di SD ya. Iya, menjadi di guru SD, di guru kelas. Yaitu gambaran bahwa peluang kita untuk mengabdi ke masyarakat di jalur pendidikan, terutama di jalur ASN itu semakin terbuka. Semakin luas. Apalagi sekarang kan pembukaan P3K yang 2022 ini banyak. Semakin banyak ya? Semakin banyak, sekitar 750.000. 750. Iya. Iya. Yang Sumenep itu ada 1.300-an gitu Pak. Nah itu yang lolos passing grade itu cuma sekitar 200. Jadi ada sekitar 1.000 yang masih kosong itu. Bisa dimasuki teman-teman mungkin yang mau untuk mengisi di daerah-daerah terpencil. Ya untuk yang tapi masih banyak juga yang daratan itu yang kosong Pak. Iya. Untuk yang tertarik tentang bagaimana syarat-syarat, bagaimana strategi untuk bisa lolos P3K, kita ada di video lain loh yang kita wawancara. Itu adalah alumni IPA juga, yaitu Kak Hadi Siswanto. Nah, dia adalah guru yang sekarang menjadi guru P3K di SDN Pajagalan 1. Pajagalan 1 ya. Di video itu kalian bisa tonton, bisa dalami lebih jauh bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana strateginya dan lain sebagainya. Ya, satu hal terakhir bahwa Urip ini walaupun berada di kepulauan, dia tidak lalu patah semangat gitu ya. Dia tetap punya semacam semangat untuk mengupgrade skill atau kemampuan diri dengan mengikuti berbagai macam pelatihan gitu ya. Bahkan sekarang Urip sudah berhasil lolos menjadi guru penggerak ya, Rip, guru ya? Penggerak. Nah, jadi ternyata walaupun di kepulauan, passion Urip untuk mengajar ini tetap membara gitu ya. tidak patah, tidak padam oleh kondisi lingkungan. Buktinya dia walaupun dari kepulauan bisa mengalahkan guru-guru di daratan, lolos menjadi salah seorang guru penggerak yang menjadi program Kemendikbud saat ini. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana guru penggerak itu, kemudian juga kita akan bahas sedikit tentang bagaimana kurikulum merdeka yang akan diterapkan di tahun-tahun mendatang dengan Urip juga ini, tapi nggak di video ini karena nanti akan jadinya terlalu panjang. Itu mungkin yang bisa kita sharingkan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita ceritakan atau apa yang Urip ceritakan banyak tadi bisa memberi wawasan pada kita, membuka hati untuk benar-benar punya kemauan dan usaha keras menjadi seorang pendidik sejati di masa depan. Mungkin Urip mau ngasih semacam motivasi kepada para sahabat IPA. Ya, untuk teman-teman sekalian yang sudah jadi guru ataupun yang masih calon guru, masih belum lulus, ya intinya bagaimanapun keadaan sekolah kita harus tetap semangat. Kita ketika menghadapi banyak keterbatasan, maka di situ kita harus banyak mencari solusi-solusi, Pak. Ya salah satunya
yang saya jalani yaitu dengan cara mengikuti berbagai pelatihan. Ya harapannya saya dapat praktik baik atau solusi dari teman-teman yang sesama ikut pelatihan itu, Pak. Karena ketika saya ikut pelatihan, saya mendapatkan banyak masukan-masukan dari sekolah-sekolah lain yang memiliki keterbatasan yang sama. Dengan banyak pengalaman dan inovasi juga. Iya. Sehingga diharapkan nanti kita bisa mengatasi keterbatasan tersebut itu. Ya, bagus ya. Jadi jangan berhenti belajar lah istilahnya. Jadi, karena kan ilmu kita itu kadang-kadang tidur itu, Pak. Perlu dibangunkan seperti itu. Iya, kalau dalam psikologi ilmu itu nggak akan hilang katanya. Ya dia tertimbun aja. Semakin lama semakin tertimbun dan akhirnya seperti hilang. Ya itu masukan yang bagus dari Urip yang masukan itu berasal dari pengalaman dia, tidak hanya sekedar teoritik. Demikian apa yang bisa kita sharing untuk pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa di tema-tema lain yang juga bermanfaat. Terima kasih Urip. Terima kasih Pak. Terima kasih ini bukunya juga. Silakan untuk yang pengen bisa lihat link pembeliannya di deskripsi di video ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like